Are you someone who reaches for junk food after a tough work deadline, an argument with a loved one, or when life's to-do list gets a little overwhelming? Yes, yes, and yes. No, I'm just kidding. Well, you're not alone if you did say yes. According to the American Psychological Association, 40% of adults say they eat junk food when their stress levels rise. Kenapa sih kecemasan dan stres bisa mempengaruhi nafsu makan kita? Teman-teman, tubuh kita bisa merasakan stres karena adanya respon fisiologis yang terjadi ketika seseorang mengalami atau menghadapi situasi yang dianggap ancaman atau stresor. Kurang lebih stresor itu maknanya adalah penyebab stres. Ketika seseorang menghadapi stres, otak akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal untuk melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini akan memicu respon fight atau flight di dalam tubuh, membuat detak jantung menjadi lebih kencang, tekanan darah meningkat, meningkatkan konsentrasi darah, dan pernafasan menjadi lebih pendek. Sedikit tentang fight or flight. Fight adalah melawan, flight adalah lari ataupun kabur. Ini adalah sistem fisiologis dalam tubuh sebagai respon terhadap situasi yang dianggap otak sebagai bahaya, menantang atau mengancam. Jadi, untuk lebih jelasnya, cek video Your Body Talk di playlist YouTube TRE Indonesia. Nah, kembali ke masalah stres dan makanan. Tadi saya sempat mention tentang kortisol, masih ingat kan? Nah, karena hormon kortisol menimbulkan respon fight atau flight, yang mana berarti menimbulkan sensasi tegang di dalam diri. So, kalau kita terlalu lama dengan hormon ini, bisa mempengaruhi nafsu makan kita dalam beberapa cara. Pertama, ini akan membuat nafsu makan kita makin meningkat. Pada awalnya, peningkatan kortisol bisa menyebabkan meningkatnya nafsu makan, terutama untuk makanan yang mengandung lemak dan gula. Hal ini karena kortisol dapat memicu pelepasan glukosa dalam hati yang bisa meningkatkan rasa lapar dan keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan berlemak. Sama ketika kita kalau kerja keras, gali sumur, nambang emas, bangun rumah, pasti bakalan capek dan lapar. Tegang, stres, cemas, menurut otak kita juga merupakan kerja yang sangat keras. Butuh tenaga dan tentu saja akan menjadi lapar. Ini yang dibisikkan terus-menerus sama kortisol ke otak kita. Dan gula maupun lemak adalah makanan yang paling cepat memberikan kalori untuk tenaga dan menimbulkan dopamin yang bisa membuat kita merasakan kepuasan. Inilah kenapa banyak orang yang stres makan yang manis-manis, di mana kalau nggak dikenali dan dikendalikan, bisa-bisa obesitas dan penyakit-penyakit akan datang ke tubuh kita. Kedua, kalau tingkat kortisol terus semakin tinggi, ini malah bisa menyebabkan kita nggak nafsu makan, mual, dan muntah. Kenapa? Karena kortisol bikin kita lapar gula terus, dan gula ini sebenarnya cuma memberikan rasa kenyang palsu saja. So, lambung kita yang masih merasa belum terisi dengan baik, jadi memperbanyak produksi asamnya. Walhasil, minimal mual, jadi bikin kita hilang nafsu makan. So, gimana dong? Hidup kita kan nggak bisa lepas dari stres. Masa gini-gini aja, maksudnya stres-stres aja. So, kalau stres lari ke makan. Tiap stres jadi makan gula. Tiap stres makan berlemak. Yang ada malah ini jadi penyakitan nantinya. Nah, teman-teman tenang dulu. Ada beberapa cara yang bisa meredam kebiasaan makan karena stres atau biasa disebut dengan stress eating ini. Pertama, kenali saat-saat kedatangannya stres. Salah satu langkah awal untuk mengendalikan stress eating adalah dengan mengenali kehadiran stresnya kita. Nah, kalau pas tantangan itu datang dan kita menyadarinya, maka kita akan bisa memilih langkah apa yang akan kita lakukan
untuk meredam stres yang dirasakan oleh tubuh. Apakah kita alihkan dengan makan, olahraga, atau melakukan aktivitas yang kita senangi lainnya. Kedua, bergerak. Kenapa bergerak dapat membantu mengurangi stres? Karena saat kita bergerak, kita melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, olahraga, dan sebagainya, tubuh melepaskan endorfin, yaitu senyawa kimia alami yang dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi rasa sakit. Endorfin ini dapat memberikan efek meredakan stres dan membuat kita merasa lebih baik secara keseluruhan. Dan selain bisa mengalihkan perhatian dan rasa lapar palsu yang disebabkan oleh stres, aktivitas fisik seperti olahraga atau hanya sekedar jalan-jalan bisa memberikan rasa segar instan pada tubuh kita. Yang ketiga, pelajari metode self healing yang dapat melepaskan dan mengantisipasi dampak stres pada tubuh dan pikiran. Ini bisa dilakukan dengan cara yang populer seperti meditasi atau cara revolusioner seperti teknik self healing TRE. Teknik TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, adalah teknik self healing untuk meredakan stres, trauma, anxiety, psikosomatis, dan sebagainya. Teknik ini berupa beberapa gerakan senam sederhana yang bisa mengaktifkan refleks getar tubuh, di mana getaran tersebutlah yang bisa memulihkan masalah-masalah seperti stres, trauma, dan psikosomatis yang kita hadapi. Teknik ini 100% alami, mengatasi masalah tanpa obat-obatan, tanpa alat, tanpa perlu menceritakan masalah kita, dan tanpa efek samping. Hanya memanfaatkan kecerdasan tubuh kita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Lebih lengkapnya tentang TRE bisa ditonton di video-video yang ada di YouTube TRE Indonesia dan bisa kunjungi websitenya treindonesia.com. Linknya juga sudah ditaruh di deskripsi. Karena kita sudah sampai di akhir konten, semoga konten ini juga bisa memberikan manfaat. Dan jika ada yang benar itu datang dari kebenaran, jika ada yang salah berarti ya belum benar aja. Well, akhir kata saya Hendra Gunawan, founder TRE Indonesia. Izin undur diri, sampai ketemu. See you in the next content. Salam getar bahagia. TRE ini luar biasa, ini benar-benar keajaiban. Menyembuhkan dari tubuh kita sendiri, jadi nggak ada inputan dari luar, benar-benar dari tubuh sendiri. Saya sampai berdoa, ya Tuhan kembalikan saya seperti dulu. Tidur itu sangat-sangat plong banget dan nyaman dan nyenyak. Saya sudah tidak takut lagi dengan makan. Cemas, panik, itu hilang Mbak, pede banget. Saya juga bisa ibadah jauh lebih bagus lagi. Kalau saya bilang ini kesempatan, menurut saya nolong banget dan ini bisa kepake sampai seumur hidup. Jadi memang benar-benar harus dicoba. Jangan ragu untuk mencoba. Kalau ada yang nggak percaya TRE itu betul nggak sih? Saya pribadi yang tadinya menganggap ini lelucon, ini bisa memecahkan banyak masalah hidup saya. Anda bisa mendapat manfaat dari TRE.